Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jadi saat ini Tribun Timur bersama Tribun IO sedang melaksanakan Ramadan Share Online. Jadi ini episode pertama Ustadz. Nanti kita akan laksanakan terus-menerus sampai 30 hari ke depan atau sepanjang bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ya, jadi program ini untuk salah satu bentuk dukungannya Tribun Timur, di mana bekerja sama dengan Surako Jaya Abadi Motor sebagai main dealer Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Telkom Indonesia juga untuk mendukung program pemerintah yang menerapkan physical distancing, di mana masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja, tetapi bukan berarti tidak beribadah gitu ya Ustadz ya. Jadi jika selama ini kalian para subscriber Tribun Timur beribadah ya ke masjid mendengarkan tausiah secara langsung, kali ini berbeda. Iya, berbeda. Jadi di sini sudah ada Dai Raja gitu ya Ustaz ya, yang akan memberikan lebih detail nanti seperti apa sih hukum beribadah dalam keadaan seperti ini dalam kondisi bencana gitu. Tapi sebelumnya mungkin Ustadz bagaimana kabarnya mungkin Alhamdulillah sehat. Ini hari pertama puasa ya Ustadz ya, masih tetap semangat pastinya. Semangat, harus semangat. Harus semangat, betul. Untuk melawan COVID-19 ini memang harus dengan semangat. Betul. Ya, jangan kita pesimis, jangan kita putus asa, tetap kita semangat dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Amin, seperti itu. Dan saya sendiri dan juga mungkin Ustadz merasakan ini kondisinya memang sangat berbeda sekali dibandingkan Ramadan sebelum-sebelumnya. Iya, nah, kalau betul. Ustadz sendiri mungkin ada gambaran. Kalau saya seperti ini, kalau puasanya tetap sama dengan tahun-tahun lalu, cuman kegiatan yang dilakukan masyarakat sekarang itu agak jauh berbeda. Yang tahun-tahun lalu itu sebelum masuk Ramadan jalanan sudah full, pasar sudah full, apa sudah full semua, persiapan untuk makan sahur. Nah tahun ini kayaknya beda dengan tahun kemarin, tapi insya Allah kualitas ibadah kita jangan sampai tidak sama atau harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Walaupun itu ibadahnya nanti di rumah, tapi puasanya tidak boleh ini karena ada juga yang mengatakan bahwa tidak usah kita puasa katanya. Karena itu akan menurunkan imun kita. Padahal kalau kita kembali pada hadis Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Insyaallah. Seperti itu gitu, ya. iya. Dan nanti Dai Raja pastinya akrab dipanggil sebagai Dai Raja. Dia ini adalah salah satu kontestan yang didai TPI pada tahun 2006 sekarang ya. MNC TV sekarang Ya, MNC FNC TV. TV. Mungkin pemirsa Tribun Timur di rumah sudah sangat familiar dengan beliau. Dia sering mengisi acara tausiah pastinya. Iya. Dan dia akan menjelaskan lebih detail. Jadi kalian harus tetap stay untuk bagaimana kita bersama-sama mendengarkan secara langsung seperti apa sih sebenarnya hukumnya beribadah dalam bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah, mungkin hal yang baru muncul tahun ini. Hal yang baru inilah yang membuat kita kadang tidak menerima karena baru kita dapat. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Ada yang tidak terima karena masjid ditutup, tidak sholat Jumat di masjid. Ada yang tidak sholat tarawih di masjid. Semua hal-hal yang baru ini muncul pada saat ini sampai-sampai masyarakat, sebagian masyarakat tidak menerima hal yang seperti ini. Terus dalam kondisi seperti ini banyak juga yang mengatakan seperti ini, mungkin ini di politisi kita. Ada yang mengatakan, kenapa pemerintah seperti ini mengadakan hal yang seperti ini. Padahal kalau menurut hemat saya dan beberapa ustadz-ustadz referensi ustadz-ustadz yang saya ini,
Eh, Kalau bicara masalah soal wabah penyakit ini, kalau memang ada wabah penyakit, boleh kita menghindar karena kehidupan itu, kesehatan itu jauh lebih penting. Kalau itu menurut hemat saya dan beberapa referensi yang lain yang saya dapatkan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, bahkan ada yang marah. Kenapa mesti kita tidak sholat di masjid? Kenapa pasar dibuka? Kenapa tempat-tempat yang lain itu dibuka? Sementara masjid tidak. Pemerintah mengatakan semua ditutup. Semua ditutup. Cuman karena banyak masyarakat, minta maaf pemirsa Tribun Timur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masyarakat banyak yang tidak senang, banyak yang tidak setuju kalau semua ditutup. Dengan alasan, apa yang saya mau makan kalau misalnya pasar ditutup, ya apa yang saya mau kerjakan, di mana saya mau dapat makanan, apa yang ku kasih makan ngangi anak-anakku, apa yang ku kasih makan ngangi istriku. Sampai dari sini akhirnya banyak yang keluar yang tidak ini. Sebenarnya gampang sekali kalau kita mau tutup ini, kalau kita mau putus ini rantai COVID-19 ini gampang sekali, ya tinggal saja di rumah, ya. Karena ini kan wabah, penyakit menular. Kenapa masjid disuruh tutup? Karena kita tidak tahu yang datang ke masjid sholat itu, kita tidak tahu apa dia bawa penyakit atau tidak. Seandainya penyakit itu kita lihat atau virus itu kita lihat, kan boleh kita menghindar. Cuma masalahnya yang masuk di masjid ini, apa dia tahu kalau dia bawa penyakit atau tidak? Karena ini yang banyak yang terjadi sekarang, yang banyak positif ini orang yang tak bergejala. Ya, kalau sudah bergejala, oke lah, mungkin dia tidak mau ke masjid karena dia influenza, dia flu, atau dia batuk-batuk, mungkin dia tidak mau ke masjid. Cuma masalahnya ini yang tak bergejala ini, yang datang ke masjid sampai dia menular ke teman-teman yang lain. Sampai kemarin ada yang marah sama saya, pemirsa. Dia bilang begini, apa itu, kenapa masjid ditutup, kenapa pasar ditutup, saya hakul yakin saja kalau saya dikena ini, yang penting saya ibadah, yang penting saya sholat, mati nanti saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa jawabanku sama itu orang? Saya bilang, Pak, seandainya kita yang kena, kita tunjiam mati, tidak jadi masalah. Masalahnya nak kena tommi istri tak, nak kena tommi anak tak, nak kena tommi orang yang ditemani komunikasi. Iya, saking emosiku, apa aku bilang, seandainya kau tunjam mati, kau tommo, ku tak siai kau. Cuma masalahnya kau yang kena, yang lain juga kena. Itu kan apalagi kau rajin pergi ke masjid. Aku yakin boleh, tidak jadi masalah. Justru itu yang harus, yang bagus, yang baik. Karena keyakinan kita tinggi. Cuman ingat, bukan cuma kita hidup sendiri, banyak saudara-saudara kita. Kasihanilah saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu. Jadi intinya kalau bicara masalah ibadah di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah itu dari beberapa referensi yang saya dapat dan beberapa hadis dari beberapa kitab yang saya baca, Rasulullah itu seingat saya cuma 2 kali sholat di masjid. Ya. Selebihnya itu sholat di rumah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq menunggui Rasulullah kapan datangnya untuk sholat, untuk jadi imam di masjid. Begitu ketemu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah, sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang untuk sholat ini di masjid? Rasulullah mengatakan, saya takut ini dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umatku, sampai dia dia jadikan sebagai kewajiban sampai dia tidak mau sholat di rumah. Padahal tarawih ini, tarwihah, itu tarwihah asal kata tarwihah, apa itu? Istirahat, tenang, santai. Ya, tenang perasaan kita. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, mungkin kenal Aisyah? Aisyah, istri. Kenal istri Rasul, kenal? Iya, sekarang lagi viral Ustaz. Oh ya, kenal di mana? Lagu-lagunya. Kenal di mana? Kenal lewat ceritanya orang. Oh iya, saya kira kenalan buku. betul. Iya. Tadi jelas sekali sudah disampaikan oleh Ustadz bahwasanya kita tidak boleh egois gitu ya Ustadz ya.
Oke lah, dalam hal ibadah memang itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Tapi dalam kondisi wabah seperti ini, tidak ada salahnya untuk kita melaksanakan di rumah aja Iya. dulu ya Pak ya. Kayak seperti sekarang kan kayak viral Ki, memang di rumah aja dulu, di rumah aja dulu. Dan kenapa kita tidak mencoba melakukan itu untuk kebaikan bersama, Untuk kebaikan bersama. begitu deh Ustadz. Iya betul, karena kesehatan itu jauh lebih penting. Coba kita kira-kira bagaimana perasaan tak sholat ke influenza. Nggak nyaman Ki Pasti juga kayak pas itu nyaman karena toh. Jadi sesak jaga nafas. kesehatan. Kesehatan itu ibadah tidak enak, makan juga tidak enak. Makanya jaga kesehatan. Di antaranya juga kita bantu saudara-saudara kita menjaga kesehatannya supaya tidak tertular ini. Ya dengan cara apa? Ikuti aturan yang pemerintah. Kalau kita ikuti aturannya pemerintah kan seperti ini juga ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti perintah Allah dan Rasulnya dan ikuti pemerintahmu. Iya, kalau selama pemerintah itu memerintahkan kepada yang baik-baik, kenapa tidak kita lakukan? Pun kalau misalnya salah, ayo kita ngomong baik-baik sama pemerintah. Jangan kita mau naikkan di status, jangan kita mau hujat-hujat lewat Facebook, jangan naikkan di media sosial. Ini kan yang banyak sekarang, begitu ada masalah naikkan di status, begitu ada masalah naikkan di status. Coba ngomong baiklah, seperti itu. Jangan apa namanya ada kemarin Ustadz itu saya dengar itu seperti ini dia bilang bicaralah sesuai dengan porsimu lah. Artinya apa? Anjing itu tidak pernah mengembek. Iya, karena bukan porsinya, Bukan job desk-nya. bukan jobnya. Artinya kalau kamu seorang ustadz, ya bicaralah soal ustadz. Kau pedagang, bicara pedagang. Jangan urusan ustadz kau ambil. Seperti itu. Sama kemarin itu, aku bilang ustadz kok kah? Nah bilang bukan, aku bilang ulama kok, nah bilang bukan tonji, aku bilang kenapa pengen pintar sekali aku bicara masalah agama. Kalau bisa tak kali kamu pengen ku angkat jadi kayak ketua MUI supaya nanti kau bisa mengeluarkan fatwa yang ini. Kalau artinya apa? Ini kan virus menular dan mematikan. Ya. Apa salahnya kalau kita ikuti ini? Yang salah itu kalau pemerintah mengatakan tutup masjid sementara tidak ada penyakit, tidak ada wabah. Ini yang harus kita pertanyakan sama pemerintah, kenapa ada hal yang seperti ini? Ini kenapa pemerintah mengatakan ibadah di rumah saja, kan ada wabah. Ini yang kita takutkan. Seperti itu. Semua seperti Jadi kita itu ya. kembali Rasulullah itu seingat saya 2 kali Rasulullah itu sholat di masjid, selebihnya itu di rumah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Aisyah, kepada Siti Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, jangan tanyakan masalah sholatnya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah itu enak sekali, nyaman sekali, lembut sekali. Sampai orang yang ikut itu pernah ada salah seorang sahabat namanya Khuzaifah al-Yamani itu ikut sholat sama Rasulullah. Sampai beliau juga mengatakan luar biasa nyamannya ketika sama dengan Rasulullah sholat. Cuman kenapa saya tidak mau ikut lagi sama Rasulullah sholat? Karena bacaannya Rasulullah itu sekali berdiri itu 5 juz yang beliau baca baru ruku. Tarwi ini. Tarwi. Iya. Tarwinya Rasulullah. Nah, jadi dulu itu belum namanya tarwi ya, belum tarwi. Baru namanya Qiyamul Lail ya. Di bulan suci Iya, Ramadan. di bulan suci Ramadan Qiyamul Lail. Itu sampai 5 juz. Kalau kemarin yang saya dengar Ustadz Adi Hidayat itu beliau mengatakan itu 5 juz 4 lembar. Sampai Khuzaifah al-Yamani itu mengatakan saya tidak mau ikut lagi karena kenapa? Setiap selesai 1 juz saya tidak konsen lagi. Kenapa saya tidak konsen, kata Khuzaifah al-Yamani? Kenapa? Karena sudah ada di pikiran saya, kira-kira Rasulullah ini ruku, nanti habis 1 juz baru beliau ruku. Tapi ternyata Rasulullah tidak ruku. Nanti habis 5 juz 4 lembar baru beliau ruku. Rukunya hampir sama lamanya ketika beliau berdiri. Sujudnya hampir sama lamanya ketika beliau ruku. Ya, ini yang intinya seperti ini saja. Pun kalau kita ibadah di rumah, ayo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama Ramadana imanan. Ini yang penting nih. Mau di masjid, mau di rumah, mau di mana saja, yang penting pakai hadis ini, hadis Rasulullah. Man qama Ramadana imanan.
Siapa yang mendirikan sholat pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap rahmat dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wahtisaban, dan dia menintrospeksi diri, mengingat dosa-dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Itu. Dan bukan cuma di malam harinya saja diampuni, siang harinya kok juga kita diampuni. Rasulullah mengatakan, ini sama redaksinya, ini hadisnya, man shoma ramadana imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengingat dosa-dosa, berintrospeksi, ini memuhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini kehebatan bulan Ramadan yang Allah turunkan kepada kita ini, bukan cuma siangnya saja kita diampuni, malamnya juga kita diampuni oleh Allah. Jadi dimanapun kita sholat, yang penting kita wahtisaban, beriman kepada Allah, wahtisaban, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tidak usahlah kita bertengkar, bukan saatnya kita bertengkar, jamaah dimuliakan Allah. Bukan saatnya kita bertengkar, bukan saatnya kita berselisih pendapat, bukan saatnya kita berdebat, bukan saatnya memutuskan silaturahim. Yang harus kita putuskan adalah COVID-19, itu yang harus kita putuskan. Tapi silaturahim tetap jalan. Jangan sampai gara-gara cuman ini kita perdebatkan, akhirnya silaturahim putus. Saatnya kita minta kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita minta kepada Allah supaya Allah cepat ambil ini penyakit. Kira-kira seperti itu barangkali ya. Menarik Ustadz, tadi juga di awal sebenarnya sudah disampaikan bahwasannya ada yang pernah bertanya ya, bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini bolehkah saya tidak berpuasa? Nah mungkin itu bisa dijelaskan karena ini juga mungkin pemirsa Tribun Timur penasaran juga dengan kondisi ini, karena mereka tidak ada apakah tidak makan sahur atau apa, atau justru pahalanya akan lebih tinggi ketika mereka tetap beribadah meskipun sedang dalam kondisi ini ya. Oke. Kalau dalam ayat Allah mengatakan yang tidak boleh berpuasa itu dan diganti di waktu-waktu yang lain. Yang pertama itu musafir, ya. Kemudian man kana minkum maridun, orang sakit, aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yang boleh tidak puasa itu orang sakit, tapi diganti dengan waktu-waktu yang lain. Kemudian orang yang musafir. Tapi pun kalau orang yang musafir ini mau melanjutkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasanya, itu jauh lebih baik kata Allah. Jauh lebih baik dibanding dengan ganti di waktu yang lain. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, itulah dari awal saya sampaikan, ada yang mengatakan saya tidak usah puasa karena menurunkan imun kita. Justru saya jawab seperti ini. Itu kemarin ada yang tanya seperti itu. Saya bilang begini, kemarin itu yang kena penyakit COVID-19 ini, itu orang puasa apa enggak? Dia bilang tidak puasa. Kenapa kena? Itu kan? Nah, dia berinteraksi. Iya, dia yang berinteraksi. Artinya, walaupun kita puasa sekarang, ya yang penting kita jaga, kita ikuti aturan pemerintah, protokoler pemerintah mengatakan jangan dulu salaman, pakai masker, ya, jangan dulu kita keluar rumah, tinggal saja dulu di rumah, kita putus rantainya ini dulu, kita ikuti sambil kita puasa. Insya Allah Allah menurunkan ujian seperti ini, ya. Jadi bedakan azab, ya. Azab itu belum diterima di dunia. Kan ada yang mengatakan ini azab di dunia. Azab itu belum diterima di dunia, diterima itu nanti di kubur, azab kubur dengan di akhirat. Kalau ini baru namanya ujian, cobaan. Kalau kita puasa pada saat ini, itu bukan berarti imun kita turun, ya. Sumu tasihu, kata Rasulullah, puasalah kamu supaya kamu sehat. Kita sehat, kita fit, ya, seperti itu. Yang penting ikuti aturan pemerintah. Jangan dulu keluar rumah, istirahat, dan luar biasa. Saya rasakan sendiri dulu sebelum ada COVID-19 ini, salah satu manfaatnya ini, kenapa ada manfaatnya, salah satu hikmahnya kenapa ada COVID-19 ini, dulu masuk Rajab itu kadang saya tidak tinggal di rumah. Itu dari bandara ke bandara. Ini minta maaf ya, bukan mau sombong, bukan mau pamer, ya.
Itu dari bandara ke bandara. Kadang istri saya yang bawakan pakaian ke bandara, terbang lagi ke satu tempat untuk ngisi acara. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Muharram, Ramadan seperti ini. Kadang saya tidak pernah tinggal lagi di rumah. Untuk buka bersama dengan istri tidak pernah bersama. Iya. Apalagi sama anak-anak, tidak pernah saya puasa bareng sama-sama, buka sama-sama. Terus subuhnya lu juga kadang jarang tinggal di rumah. Selesai Ramadan masuk lagi halal bihalal, ya Syawal masuk halal bihalal, masuk manasik haji. Jarang tinggal di rumah. Salah satu hikmahnya ini saya tinggal di rumah karena saya banyak sama-sama dengan keluarga, banyak sama-sama dengan anak, ya luar biasa. Jadi jangan kita begitu mengatakan Allah menurunkan satu bencana kepada kita, kita langsung mengatakan, oh Allah itu benci sama saya, Allah itu anu sama saya, Allah itu murka sama saya. Tidak. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Sebejat apapun kita, Allah selalu memanggil kita dengan panggilan ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnutu min rahmatillah, janganlah kamu putus asakan rahmatku. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar enggak? Makanya dari tadi saya sampaikan bukan saatnya kita mau berdebat, bukan saatnya kita ini, saatnya kita meminta kepada Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Kenapa didahulukan sabar? Harus sabar dulu. Begitu Allah menurunkan bencana, begitu Allah menurunkan kayak begini penyakit, terima dulu. Terima dulu ini penyakit, kemudian minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah. 5 kali sehari semalam kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah saya menyembah dan kepadamu lah saya minta pertolongan. Ayo minta kepada Allah, jangan naikkan di Facebook, jangan naikkan di media sosial, janganlah kita saling menghujat satu sama lain. Ayo jangan salahkan satu sama yang lain, jangan. Ayo kita introspeksi diri, ya, perbaiki diri kita, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, bukan cuma di masjid, di rumah. Luar biasa juga. Ya, seperti itu. Tadi saya menangkap kalau misalnya intinya bencana ini ada hikmahnya tersendiri Ustadz ya, dimana kita diberikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga lebih banyak, quality time-nya. Jadi kayak jangan selalu posisi negatifnya saja yang kita lihat, tapi ternyata ada tonji manfaatnya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Setiap ada ini yang Allah turunkan sama kita pasti ada hikmahnya. Ada Tidak mungkin tidak ada. Jadi memang dunia ini sudah diatur oleh Allah. Ya. Jadi Ustadz kalau misalnya siapa sih yang ingin berada dalam kondisi seperti ini? Kita ingin beribadah dengan lancar, ya kan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendala apapun. Tanpa ada kendala. Tetapi ketika misalnya ada orang-orang yang meskipun sesulit apapun, tetapi mereka tetap melaksanakan ibadah dengan baik, puasa tidak tarawih, tetap tarawih di rumahnya masing-masing, padahal dalam kondisi mereka makan seadanya dan sebagainya. Apakah itu ada berkah yang lebih yang akan diperoleh, ataukah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda lagi, atau seperti apa Ustaz? Artinya apa? Dalam keadaan susah, dia mau mengerjakan ibadah itu jauh lebih bagus. Dalam kondisi yang kurang ini dia mau melaksanakan ibadah, Allah sangat senang sekali. Sama seperti ini nih, minta maaf ya. Allah senang orang kaya bersedekah. Allah senang. Tapi Allah lebih senang lagi kalau orang miskin yang bersedekah. Orang kaya bersedekah wajar, karena masih banyak yang ditunggu. Orang miskin lagi susah-susahnya, dia mau mengeluarkan hartanya. Allah sangat puji sekali. Ya. Oh tuh hambaku, lagi kurang dia mau bersedekah. Ya. Sama halnya sekarang kita ini. Oh itu hambaku, lagi kena musibah, lagi kena bencana, dia masih mau sujud kepada aku. Dia masih mau merengek kepada aku, dia masih mengingat kepada aku. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan seperti ini. Allah lebih senang ketika hambanya itu merengek meminta kepadanya daripada bilangan biji tasbihnya. Ya. Contoh, saya kemarin begini, itu ada keponakanku di rumah, itu kalau datang ke rumahnya mamaku, nanti mau ku kasih uangku itu, kalau dia menangis.
Dia dulu dia keliling dulu dia anu ke om, kasih ke wanta dulu, om kasih ke wanta. Tidak ada uangku, padahal ada ji. Tidak ada uangku, nggak mau aja kasih kau nakal, kau macam-macam. Nanti dia menangis baru saya kasih. Apa Nabi bilang mamanya? Kita itu nanti pi menangis anak-anak. Aku bilang, aku suka gitu kalau menangis pi baru ini. Allah sangat senang sekali ketika kita merengek, meminta, meneteskan air mata di tengah malam, minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi penyakit, Engkau pula yang mengambil penyakit. Saya mohon kepadamu ya Allah, supaya masyarakat Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya tidak gelisah lagi. Allah, saya mohon kepadamu, angkat penyakit, karena Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Seperti itu. Jadi Allah senang sekali ketika Allah memberikan suatu musibah kepada kita, kemudian kita tetap mau taat. Kan ada juga yang mengatakan seperti ini, jangan mau sholat, jangan mau ibadah. Karena Allah tidak suka lagi sama kita. Buktinya Allah memberikan bencana. Allah uji kita. Masih mau ndak ibadah ketika saya berikan penyakit? Masih mau ndak ibadah ketika saya berikan bencana? Masih mau ndak ibadah ketika saya berikan ujian kepadamu? Ini hidup ini kan ujian. Ya. Itu dalam surah Al-Mulk itu ayat 2-nya, ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia ini, kita memang hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Kalau tidak mau diuji, sudah jalan duluan maki ke akhir. Karena memang hidup penuh dengan ujian. Jadi tadi disampaikan kalau misalnya kita beribadah meskipun dalam kondisi seperti ini, tentu amalannya akan berlipat ganda seperti itu Ustaz ya. Jadi jangan jadikan bencana ini sebagai alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikanlah motivasi untuk tambah mendekatkan diri kita. Mungkin kemarin-kemarin kita malas untuk ibadah atau semau-maunya kita untuk ibadah, yang mau puasa yang puasa, mau tarawih ya tarawih, mau apa ya apa, seenaknya. Nah sekarang dengan adanya ini, ayo motivasi kita diri kita. Jadi memang hidup ini cuma sekali dan ibadah itu memang harus dipaksakan. Ibadah itu harus dipaksakan, tidak boleh kita tidak paksakan. Betul. Kalau kita tidak paksakan bangun makan sahur, tidak bakalan bangun maki itu sampai besok. Sholat subuh malas maki itu malas maki karena ini. Kalau kita tidak paksakan untuk baca Quran bulan suci Ramadan ini, tidak bakalan baca Quran maki. Makanya harus paksakan motivasi untuk perbanyak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya ngomong seperti ini biasa. Guyon-guyon kayak itu biasa sama teman, apalagi yang pegawai-pegawai, yang ASN, saya bilang, kemarin-kemarin itu selalu kau bilang, kapan itu ada libur? Ya, biasa kan dengar kayak begitu. Kapan itu ada libur, kapan itu ada ini, mau ku libur, mau tak mau libur. Ada lagi temanku udah bilang begini, kalau saya nanti jadi orang kaya tuh apa jika kerja makan tidur saja makan tidur. Nah ternyata belum pak kaya makan tidur mak. Artinya apa? Ya artinya apa? Ucapan itu adalah doa. Adalah doa betul. Jadi yang tadi mau libur apa libur memang libur memang mako sekarang banyak yang mengeluh kapan pakai bekerja, kapan pakai ini itu. Jadi pemirsa Tribun Timur, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya, bagaimana kita sebagai umat muslim diminta untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun berada dalam kondisi seperti ini sekarang. Justru kondisi ini kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih taat lagi ke depannya, anggap ini sebagai ujian yang nantinya akan kembali kepada Allah, akan mencabut ujian ini ketika kita bersabar begitu. Ya. Tentunya kita ingin berlama-lama gitu Ustadz ya, memberikan tausiah kepada pemirsa di rumah. Tapi karena sekarang juga kita harus bersiap-siap untuk berbuka puasa, mungkin maka yang terakhir mungkin Ustadz bisa sampaikan kepada mereka, pesan-pesannya kepada mereka, apa sih yang harus dilakukan ataukah dalam kondisi Saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah, yang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, supaya kita mendapatkan semua surga Firdaus. Saya mohon pada jamaah, sahabat-sahabatku semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita saling menyalahkan satu sama yang lain. Janganlah kita saling
memfitnah, janganlah kita saling mencela, janganlah kita saling menggunjing, janganlah kita mau memprovokatori satu sama yang lain. Tidak usahlah. Tetap kita fokus ibadah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kita mohon kepada Allah supaya Allah cepat ambil ini ujian yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tahun-tahun yang akan datang kita lebih ibadahnya lebih enak lagi. Itu yang kita inginkan. Lebih ditingkatkan lagi. Bukan saatnya kita untuk berdebat, bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan satu sama yang lain, tapi saatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa kalau Allah kehendaki. Saya yakin sekali Allah Maha melihat, Allah tidak pernah tidur. Ya. Hindari perdebatan, hindari pertikaian, fokus ibadah di rumah. Insya Allah kita putus rantai COVID-19 ini dengan cara apa? Ibadah di rumah tidak mengurangi kualitas pahalanya. Insya Allah Allah Maha melihat, Allah akan tambahkan pahala yang jauh lebih baik, karena bukan cuma hubungan kepada Allah saja yang harus diperbaiki, tapi hubungan sesama manusia juga harus diperbaiki. Artinya apa? Hubungan kita kepada Allah dengan perbanyak sujud kepada Allah, hubungan sesama manusia. Jangan sampai penyakit yang kita miliki itu menular kepada orang lain. Ini yang kita tidak inginkan. Oke, coy. Jadi untuk menghindari ini ya kita tetap di rumah saja gitu saat ya. Iya. Dan untuk Insya Allah pahalanya sama. Amin. Karena saya sering sampaikan, jadikan di dalam hatimu itu ada masjid. Kalau di dalam hati kita sudah ada masjid, tidak ada halangan untuk ibadah. Dimanapun kita beribadah. Di rumah insya Allah ada masjid dalam hati kita. Itu saja. Iya. Dan yang pastinya Ustadz, dalam 30 hari ke depan atau selama Ramadan kita akan terus hadir pastinya untuk secara live ya di Facebook dan juga YouTube-nya Tribun Timur. Dan buat kalian yang sholatnya di rumah, ibadahnya di rumah, jangan khawatir kalau misalnya ingin mendengarkan tausiah, karena kita akan terus hadir dan mungkin tema-temanya juga setiap hari akan berbeda ya. Akan ada yang diangkat, dan tentunya kegiatan ini juga bisa berjalan lancar karena ada supportnya juga dari Surako Jaya Abadi Motor dan juga Telkom Indonesia gitu. Dan yang pastinya buat para pemirsa Tribun Timur yang ada di rumah, yang juga sudah setia nih Ustadz dari tadi menyaksikan meskipun itu via daring ya, live streaming, tidak mau tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah di rumah. Betul. Iya. Dan kami juga dari Tribun Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan semuanya dan yang pasti bencana ini segera berakhir gitu ya Ustaz. Insya Allah. Ya. Penting kita berdoa saja. Amin. Baik, terima kasih. Saya Sukawati Ibrahim, reporter Tribun Timur bersama Dai Raja mengucapkan selamat menantikan saat berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.